Mula-mula taburkan abu soda dan juga bubuk tawas, lalu rebus kurang lebih 1 jam. Setelah direbus kurang lebih 1 jam, pindahkan ke baskom dan tunggu semalaman. Sebelum proses pembuatan batik ekoprint, kita harus terlebih dahulu membilas kain yang sudah direndam pada campuran air tawas semalaman dengan air bersih. Nah, setelah itu kita lakukan tahap selanjutnya, yaitu menjemur kain pada sinar matahari. Sambil menunggu kain kering, saya dan kelompok saya melakukan perendaman daun pada air tawas. Saya dan kelompok saya merendam semua jenis daun yang telah dibawa, seperti daun ungu, daun jati, daun kersen, dan daun-daun lainnya. Setelah menunggu daun direndam kurang lebih 15 menit, saya dan kelompok saya mulai mengeringkan daun dengan lap. Lalu mulai penyusunan daun pada kain. Setelah motif benar-benar pasti, kita menutupnya dengan kain. Oh ya, percobaan ini kita menggunakan 2 teknik pembuatan ekoprint, yaitu teknik steaming atau mengukus dan juga teknik pounding atau dipukul. Karena tahap pembuatan pertama adalah teknik steaming, maka kita harus mengepres daun atau menekan daun menggunakan alat seperti pipa pralon. Setelah itu, kain yang sudah dipres atau ditekan selanjutnya kita gulung. Lalu tahap selanjutnya adalah melipat kain. Tahap selanjutnya yang kita lakukan adalah membungkus kain dengan plastik untuk proses pengukusan. Nah, setelah membungkus kain dengan plastik, selanjutnya kita ikat dengan tali. Kemudian kita taruh pada media pengukusan untuk tahap pengukusan, dan pengukusannya dilakukan kurang lebih 2 jam ya. Ini adalah kain yang sudah dikukus kurang lebih 2 jam. Setelah itu buka tali dan bungkus dengan hati-hati dikarenakan masih dalam kondisi panas. Setelah kita buka tali dan juga bungkusnya, selanjutnya kita akan buka kainnya. Dan inilah hasil batik ekoprint dengan teknik steaming dari kelompok saya. Untuk menambah motif daun supaya lebih indah, kita melakukannya tetapi dengan teknik pounding. Sebelum itu kita harus membersihkan daun-daun yang menempel pada kain. Nah, setelah itu kita mulai menyusun lagi daun-daun pada kain untuk menambah keindahan kain batik. Lalu kita tutupi lagi menggunakan kain dan juga plastik. Selanjutnya kita pukul-pukul daun menggunakan palu. Karena tahap ini adalah proses membuat batik ekoprint menggunakan teknik pounding atau memukul. Setelah itu lepas plastik dan juga kain, lalu kita bersihkan daun-daun yang masih menempel pada kain, dan inilah hasilnya. Saya dan kelompok memulai dengan memilih kacang-kacang yang bagus karena kita akan membuat enting-enting gepuk.
Setelah itu proses penyangraian kacang. Sesudah menyangrai kacang tanah, saya dan kelompok mulai menghaluskan kacang. Dan juga sebagian kelompok saya bertugas untuk mengupasi kulit kacang. Setelah itu kita mulai melelehkan gula. Sesudah gula meleleh, kita langsung campurkan gula dengan kacang tanah yang sudah dihaluskan tadi. Lalu kita aduk-aduk sampai merata. Setelah itu kita mulai menuang adonan tadi pada alas yang sudah disiapkan. Lalu kita mulai meratakan dan juga menipiskan adonan menggunakan roll. Setelah rata dan tipis, selanjutnya kita mulai menaburkan kacang tanah yang sudah dihaluskan tadi sebagai isi enting-enting gepuk. Lalu kita mulai melipat adonan menyerupai bentuk segitiga. Dan mulailah saya dan kelompok untuk memotong-motong adonan. Lalu kita bungkus menggunakan kertas roti. Dan inilah hasilnya. Kita memulainya dengan memotong-motong kulit buah yang sudah dipersiapkan seperti kulit buah semangka, melon, pisang, nanas, dan juga jeruk. Setelah itu kita mulai mencuci kulit-kulit buahnya. Nah, selanjutnya kita akan mencampurkan cairan molasses ke dalam ember yang berisi air kurang lebih 4 liter. Lalu campurkan juga kulit-kulit buah tadi ke dalamnya dan aduk sampai merata. Kemudian tutup menggunakan tutup wadah dengan rapat. Lalu kita menulis komposisi apa saja yang terkandung di dalamnya. Dan inilah hasil sementaranya. Kita mulai kegiatan proyek ini dengan mendengarkan arahan dan juga cara pembuatan POC dari guru. Lalu kita lakukan tahap-tahapnya dengan mengikuti instruksi dari guru, mulai dari mengukur volume air leri atau cucian air beras. Setelah itu kita ukur juga volume air nanas dan pindahkan air nanas pada gelas kimia. Selanjutnya kita juga mengukur volume air gula merah dan pindahkan juga ke gelas kimia. Lalu aduk sampai merata. Setelah merata, kemudian kita campurkan cairan EM4 lalu aduk kembali sampai merata.
Tahap selanjutnya adalah kita pindahkan air cucian beras atau leri ke dalam botol yang sudah disiapkan. Lalu campurkan racikan cairan tadi pada air cucian beras. Setelah itu aduk botol sampai isinya merata semua. Dan inilah hasil sementaranya. Kita memulai tahap awalnya dengan memberi tanah dan juga pupuk pada polybag. Lalu kita pun memulai proses penanaman sayurnya. Setelah sayur tertanam, tahap berikutnya adalah penyiraman tanaman. Dan inilah hasil sementaranya. Kita memulai tahap awalnya dengan mencari bahan anorganik terutama plastik di lingkungan sekitar. Setelah itu mulailah proses pembuatan ecobrick. Oh ya, ecobrick ini memiliki tujuan loh, seperti mengurangi sampah plastik, membuat lingkungan lebih bersih, dan juga mengubah sampah-sampah plastik menjadi lebih berguna dan bermanfaat. Dengan ecobrick kita bisa menghasilkan barang seperti rak, meja, kursi, dan lain-lain. Jam setengah 8 berangkatlah kita semua menuju ke lokasi wisata edukasi Argotelo. Sesampainya di lokasi, kita semua diajari cara untuk menanam singkong dengan baik dan benar. Sesudah melakukan penanaman singkong, kita semua diberi penjelasan tentang singkong dan juga pertumbuhannya. Setelah itu, kita semua diajak untuk bermain permainan yang sangat seru dan menyenangkan. Dan kita pun beranjak pergi untuk menuju lokasi wisata edukasi singkong keju Argotelo Salatiga. Nah, di sana kita semua diajari cara membuat gemblong lumer. Tahap demi tahap kita lakukan sampai menjadi gemblong lumer. Dan inilah hasilnya. Dan kita pun beranjak pulang. Di TPA Ngeronggo ini kita semua melihat banyak sekali sampah yang menumpuk hingga menyerupai gunung. Kita tidak hanya melihat sampah, kita juga melihat proses pengolahan sampah menjadi kompos. Nah, di sana kita juga dijelaskan cara membuat kompos secara rinci, mulai dari hasil sementara dan juga hasil jadinya. Setelah dari TPA Ngeronggo, selanjutnya kita pergi ke Museum Salatiga. Sesudah dari Museum Salatiga, kita beranjak pergi lagi menuju Museum Situs Plumpungan Salatiga. Nah, di sana banyak sekali benda-benda kuno yang sudah berumur lebih dari 100 tahun. Di sana kita juga dijelaskan asal-usul serta sejarah Salatiga dan juga benda-benda kunonya. Setelah itu kita pun beranjak untuk pulang.